Ya, selamat malam saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM. Hari ini saya dikirimi via WA oleh beberapa orang mengenai meninggalnya Ustadz Agustan. Dan kalau saudara masih ingat, Ustadz Agustan ini yang beberapa bulan lalu, saya sudah lupa ya, beberapa bulan lalu, mungkin sekitar 6 bulan atau lebih ya, yang lalu itu dia mengentuti Alkitab, saudara, ya, mengentuti Alkitab. Dan kemudian setelah mengentuti Alkitab, Agustan ini sakit, saudara ya. Dan saya sudah memberikan tanggapan mengenai sakitnya Agustan itu, dan menurut saya, kita tidak bisa mengait-ngaitkan itu dengan karena dia mengentuti Alkitab, maka langsung dapat karma instan. Itu banyak YouTuber-YouTuber Kristen yang memposting video seperti itu, saudara, dan saya tidak mau gegabah untuk mengait-ngaitkan seperti itu. Karena ternyata memang setelah saya mempelajari, saudara, Agustan ini memang ternyata sudah menderita sakit jantung ya, sakit jantung dan stroke kalau saya tidak salah. Dan itu sudah lama ya, jadi ketika Agustan ini kemudian dia habis kentuti Alkitab, kemudian beberapa hari itu sakit, memang karena sudah ada penyakitnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah Tuhan mengadili, menghukum itu, sebetulnya sebab akibatnya secara persis kita tidak tahu, saudara, sehingga kita tidak usah bicara apapun sebetulnya. Ya, karena pada akhirnya nanti Tuhan akan menghakimi semua orang, termasuk orang Kristen, ya. Itu yang dihakimi pertama-tama kata Alkitab itu, saudara, itu rumah Allah sendiri ya. Itu Petrus yang berkata demikian. Kalau Paulus berkata kita semua nanti akan berdiri di hadapan tahta Kristus, begitu. Jadi masalah penghakiman Allah itu untuk semua orang, dan bagi mereka yang menghina Kristus, yang menista Kristus, yang memaki-maki Kristus ya, menganiaya orang Kristen tanpa alasan ya, itu tentu ada penghakiman Tuhan ya. Tetapi waktu penghakiman Tuhan itu kita tidak tahu ya. Tetapi yang jelas penghakiman akhir nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, itu semua orang akan berdiri di hadapan tahta Kristus dan mereka semua dan kita semua akan dihakimi. Orang percaya maupun orang bukan percaya, saudara. Sehingga bagi saya, karena kita tidak tahu waktu Tuhan itu kapan menghakimi, khusus waktu masih kita hidup di dalam dunia ini, ya maksudnya memberikan sesuatu penghukuman yang sifatnya instan atau masih menunggu, kita tidak tahu ya. Jadi alangkah baiknya kita, alangkah bijaknya kita orang Kristen berdiam diri ya ketika kita melihat orang-orang yang kita anggap sebagai musuh Kristen itu mengalami kecelakaan, mengalami sakit penyakit atau kematian ya. Karena sakit penyakit dan kematian tidak hanya dialami orang-orang yang kita anggap menjadi musuh Kristen. Toh sakit penyakit dan kematian juga kita alami, saudara. Bagaimana kalau saya sendiri misalnya, kemudian nanti ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya meninggal, lalu orang ramai membuat video ya dari segala arah, si pengeritik, ajaran sesat yang mensesat-sesatkan orang, sudah dapat karma dari Tuhan gitu ya. Bisa jadi ada orang seperti itu, silakan saja ya. Saya tidak urusan ya, karena bagi saya, iman saya jelas, ketika saya percaya Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh, dan itu karena pekerjaan Roh Kudus, itu karena ada anugerah Allah yang bekerja dalam kehidupan saya pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tidak mudah-mudahan, tapi pasti selamat. Pasti bersama-sama dengan Kristus, pasti bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ya, itu iman saya, saudara. Dan bisa saja dari YouTuber-YouTuber polemikus Muslim ya, yang selama ini berdebat dengan saya, ada yang debat dengan keras ya, seperti Nandar atau Zuma atau yang lainnya, ya, lalu yang mungkin merasa, wah, inilah akibat orang yang mendebat kita gitu ya, lalu membuat video dengan judul aneh-aneh. Bisa, saudara, itu bisa aja. Tapi bagi saya itu sesuatu yang tidak tidak mempunyai rasa kemanusiaan ya, karena kematian dan sakit penyakit itu milik semua orang. Orang jahat, orang baik, semua mengalami itu, mengalami kematian dan sakit penyakit. Apalagi kita Kristen tidak percaya apa yang namanya azab
Tuhan, azab Allah yang di dunia ini. Ya, yang ada itu adalah apa? Kalau seseorang melakukan kejahatan, Tuhan bisa memberikan atau menyatakan keadilannya kepada orang tersebut, dan bagi anak-anak Tuhan, Tuhan bisa menyatakan disiplinnya, bahkan yang keras. Tuhan tidak pilih kasih, saudara, karena anak-anak Tuhan itu dibiarkan tidak. Tuhan akan bisa memukul dengan keras kepada anak-anaknya. Saudara bisa baca itu dalam kitab Ibrani. Dan kepada orang-orang yang durhaka, apalagi yang menentang Kristus, itu saudara, kita tidak mengatakan itu azab, ya. Tetapi yang jelas Tuhan menyatakan keadilan dan kesuciannya, iya. Tetapi kalau saudara memperhatikan, Tuhan itu tidak pilih pandang bulu, saudara, ya, dalam hal bagaimana dia menyatakan keadilan. Saudara masih ingat kisah Ananias dan Safira di dalam Alkitab, ya? Ya, mereka berniat menjual sebidang tanah, lalu sebidang tanah itu setelah terjual, ya, mereka berniat menjual sebidang tanah dan memberikan seluruh hasil penjualan itu kepada para rasul untuk digunakan untuk pelayanan, begitu ya. Tapi mereka kemudian setelah tanah itu terjual, sebagiannya mereka ambil. Dan itu menyebabkan Tuhan murka, dan Rasul Petrus mengatakan kepada Ananias, ya, engkau menipu Roh Kudus, gitu. Saat itu juga Ananias itu mati, lalu kemudian masuk istrinya Safira, juga dia tidak jujur. Lalu Petrus berkata, lihatlah orang-orang yang memikul mayat suamimu itu juga akan memikul kamu sekarang. Seketika itu juga Safira juga mati, saudara. Disiplin Tuhan itu keras, saudara, ya. Maka kita tidak memandang itu sebagai azab yang sifatnya terjadi di dunia ini, ya. Tidak. Tuhan menyatakan kesuciannya baik kepada orang Kristen maupun bukan Kristen, kepada orang-orang percaya maupun bukan orang percaya. Dan selama di dunia ini macam-macam itu manifestasi daripada keadilan Tuhan, ya. Kalau kita yang manifestasi keadilan Tuhan dalam rangka mendisiplin anak-anaknya, bahkan itu bisa sangat keras sekali. Ya. Yang namanya azab itu, kalau saya boleh ya mungkin cari kesamaannya dalam iman Kristen itu, ya, nanti setelah pengadilan akhir, ya, ketika Yesus datang kali yang kedua, ya, orang-orang yang ditempatkan di dalam neraka yang bersifat kekal itu, di sana mereka mengalami, menurut kata Alkitab itu, siksaan siang dan malam. Jadi ada siksaan siang dan malam. Jadi jangan gegabah, intinya gini, sebetulnya selama kita hidup di dunia sebagai orang Kristen ini, saudara, mari kita hidup menjalankan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan menggunakan situasi orang sakit, ya. Kita tahu orang ini tadi menghina Kristus, kita tahu orang ini tadi seperti Agustan yang mengentuti Alkitab, lalu kemudian ketika sakit kemudian kita mulai bikin konten, langsung terkena karma instan, begitu ya, sudah diazab oleh Tuhan Yesus atau apalah, begitu ya. Itu bukan bahasa-bahasa Kristen maksud saya, saudara. Orang Kristen harus buang dari situ, buang kata-kata semacam itu. Itu tidak Kristiani, saudara. Justru Tuhan Yesus berkata, ampunilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka sebetulnya tugas kita, kalau Anda menganggap diri Anda apologet, bukan mempermainkan isu sakitnya orang, mempermainkan isu meninggalnya orang yang kita tahu dia tadinya itu menentang iman Kristen, tetapi saudara, memberikan pembelaan terhadap iman Kristen. Itu intinya. Iman Kristen diserang, kita memberikan pembelaan ilmiah, akademik, dan kita mempertahankan di hadapan penyerang-penyerang. Nah, itu intinya, saudara. Ya, itu yang isu yang harus dimainkan oleh seseorang yang mengaku diri apologet Kristen. Nah, maka saya tidak akan mencemari atau mengotori kanal YouTube saya ini. Ya, terlalu sakral, ya, kanal YouTube saya untuk membahas isu-isu atau isu-isu misalnya, wah, sudah kena asap sekarang, makanya dia meninggal dan sebagainya. Itu tidak penting, ya, itu tidak penting itu.
Itu pertama, saudara, yang saya mau sampaikan. Yang kedua sekarang, mengenai Agustan ini, saudara, saya sudah memberikan tanggapan beberapa video ya. Nah, karena hari ini ada yang mengirimkan kepada saya beberapa kiriman di WA yang mengatakan bahwa Agustan sudah meninggal. Ya, saya merasa terbeban untuk membahas karena dulu pun ketika Agustan mengentuti Alkitab, saya membuat beberapa video yang membahas tentang itu, saudara. Ya, jadi saya pikir saya akan memberikan tanggapan ya. Nah, yang pertama-tama di bagian kedua ini adalah bahwa sebagai orang Kristen, ya, ketika kita melihat musuh kita mengalami kecelakaan misalnya atau sakit penyakit atau juga kematian, ya, memang kita harus menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah di dalam dunia ini, sebagaimana saya katakan tadi, yang memang sifatnya ya manusiawi sekali. Saya pun bisa begitu, saudara bisa begitu. Anda yang nonton ini tidak tahu kapan meninggal, saudara, ya. Itu manusiawi sekali, sehingga sebetulnya menurut saya dengan peristiwa seperti Agustan ini, justru bagi saya merupakan satu peluang pemberitaan Injil. Nah, maka saya memanfaatkan kesempatan tanggapan saya malam hari ini pertama-tama untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, ya. Jadi Tuhan Yesus, saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini, dia sama sekali tidak bergantung dengan orang-orang apakah menyembah dia, lalu dia menjadi lebih hebat. Perhatikan baik-baik ya. Orang memaki-maki dia, lalu dia menjadi kurang kemuliaannya. No. Itu bukan Allah, saudara. Kalau Yesus itu Allah, kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dia sama sekali tidak bergantung apakah engkau menyembahnya, lalu dia merasa sangat mulia sekali, lalu ada orang-orang seperti misalnya Agustan mengentuti Alkitab, atau orang-orang memaki-maki dia seperti Julius, lalu Tuhan Yesus merasa sangat terhina, lalu berkurang kemuliaannya. No. Yesus Kristus adalah yang memegang urat nadi setiap orang, memegang jantung setiap orang, memegang hidup setiap orang. Dia adalah pencipta, di mana Bapa mencipta melalui firman Allah, melalui firman Tuhan. Tidak peduli, Rasul Sabdono mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia sempurna, yang taat mutlak, yang sukses, kemudian diangkat jadi Tuhan, diangkat jadi Juru Selamat. Itu ajaran Erastus, tetapi Alkitab berkata, Yesus adalah firman Allah yang kekal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka pesan saya yang pertama di bagian kedua ini adalah apa? Justru kalau ada peristiwa-peristiwa semacam ini, saudara, bukannya mengejek atau menghina, sebagaimana saya sudah katakan di bagian awal tadi ya, atau mengatakan Agustan di azab Allah dan lain sebagainya ya, itu istilah Muslim ya, azab Allah ya, azab Tuhan Yesus ya, begitu ya, dan lain sebagainya. Itu tidak penting sama sekali, karena semua manusia itu bisa mengalami itu. Saya, saudara, semua bisa mengalami itu. Maka jangan mempermain-mainkan, jangan menjadikan konten kecelakaan orang, sakit penyakit orang, dan kematian orang. Bahkan menurut saya dalam derajat tertentu itu adalah kejahatan kemanusiaan. Itu juga sebabnya saya sama sekali tidak sejahtera dan menentang orang-orang yang menampakkan foto orang mati di YouTube ya, atau video orang mati di YouTube, atau foto orang mati di Facebook dan lain sebagainya. Kalau saya membicarakan seseorang yang sudah mati, saya justru menampakkan fotonya yang ketika masih muda, masih ganteng, atau waktu dia sudah tua, tapi foto yang bagus ya, bukan foto mayatnya. Artinya jangan mempermain-mainkan kematian, kecelakaan, penderitaan, iya semuanya itu, saudara. Karena kecelakaan, penderitaan, kematian dialami oleh orang yang baik, juga dialami oleh orang yang jahat. Kedua-duanya sama-sama mengalami itu, saudara. Nah, karena itu peristiwa ini kalau saya jadikan, saya balik itu menjadi momen pemberitaan Injil. Ya. Pemberitaan Injil. Jadi saudara yang mendengarkan saya pada saat ini, Anda sudah percaya Tuhan Yesus, Anda sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah berbagian di dalam khasiat
manfaat darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib? Apakah Anda mendapatkan manfaat, ya, khasiat daripada ketaatan Yesus dari lahir sampai mati yang mengklaim hidup kekal itu yang gagal diklaim oleh Adam di Taman Eden? Dan semua ketaatan kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita melalui iman. Apakah Anda sudah mendapatkan manfaat? Kalau belum, manfaatkan kesempatan ini. Sebelum Anda berada di peti mati, dipikul orang, dan Anda dibawa ke tempat kuburan. Sebelum kain kafan membungkus Anda, sebelum Anda tidak merasakan lagi enaknya makanan, sebelum mata Anda bular karena sudah tidak mampu menatap cahaya, sebelum pelita Anda padam, lilin Anda padam, sudahkah engkau percaya Tuhan Yesus? Jangan kalau lihat orang mati, orang meninggal, ya, lalu kemudian membuat konten atau membuat guyonan tentang kematian atau apapun, itu kejahatan secara kemanusiaan. Itu kejahatan secara kemanusiaan. Tetapi sudahkah Anda merenungkan bagi diri Anda sendiri, kemana nasib kekal Anda? Kemana ketika Anda mati? Apakah Anda sudah berada dalam Kristus? Ini pesan pertama di poin yang kedua ini, ya, di bagian yang kedua ini. Kalau belum percaya kepada Kristus, serahkan dirimu sekarang juga. Percayalah kepadanya, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jangan tunda-tunda. Kalau Anda sudah berada di peti mati, tidak ada kesempatan lagi. Kalau Anda sudah dibungkus kain kafan, tidak ada kesempatan lagi. Walaupun Anda dihias dengan jas begitu bagus, ya, seperti saya pakai jas ini, didandani dengan dasi begitu bagus, dipakaikan dasi begitu bagus, wajahnya didandani, ya, alis matanya dibagus-bagusin begitu. Bahkan Alkitab ditaruh di peti mati, itu tidak akan menyelamatkan. Waktu sekarang, ketika Anda masih bernafas, ketika Anda masih hidup, putuskan sekarang. Percaya Kristus, pasti selamat. Dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Petrus berkata, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini di mana orang boleh diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus, nama yang sakral, nama yang mulia, nama yang agung itu, saudara. Sebelum terlambat, percayalah kepada dia saat ini juga. Bagian poin yang kedua di bagian kedua. Ya, saudara-saudara, bagaimana melihat kehidupan kita? Nah, ini yang menjadi penting juga itu kita soroti, terutama saudara yang menganggap diri Anda apologet, ya. Kalau Anda apologet Kristen, lebih banyak membicarakan kemalangan orang, apalagi orang itu mungkin dulunya kita tahu dia adalah penghujat iman Kristen, ya. Lalu Anda membuat judul-judul yang, ya, bagi saya secara kemanusiaan itu nggak bagus, ya, mempermainkan atau menjadikan konten kematian, kemalangan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian, ya, bahwa kita mengatakan, wah, sekarang terima karma, sekarang terima hukuman. Dia sekarang berada di bawah penghakiman Tuhan Yesus sekarang. Nah, daripada konten-konten yang bagi saya itu tidak manusiawi, ya, seperti itu, kayak Anda nggak mati aja sih, ya, kayak Anda nggak akan mengalami kecelakaan aja, kayak Anda nggak akan mengalami sakit penyakit aja, ya. Kita nggak tahu, saudara, ya. Daripada mempermainkan semua itu, mempermainkan kecelakaan, mempermainkan sakit penyakit, mempermainkan kematian, mending kita lihat hidup kita yang sekarang ini. Ya, kalau bikin konten tentang firman Allah. Tapi Anda mengkritik orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Pak Esra Soro, Dr. Deki, orang-orang seperti siapa lagi, Albert Rumampuk, ya, yang mengkritisi ajaran Erastus. Itu saya lihat kanal-kanal YouTube tertentu seperti itu, siapa namanya itu? Siapa namanya itu, ya? Harry Ikim, ya. Harry Ikim itu apa? Kanalnya itu apa, ya? Sebentar, ya, saya cari, ya, saudara, ya. Harry Ikim itu apa, ya? Kanal apa itu, ya, saudara, ya? Dia mengkritisi, ya, orang-orang seperti kami karena mengkritisi Erastus. Ya.
dikatakan apa ya, tidak bermoral atau apalah, saya pernah lihat, tapi saya tidak dengarkan sih, tapi judulnya cukup provokatif, saudara. Cukup provokatif judulnya itu dulu. Saya tidak ada waktu, saudara, nanti saudara cari aja ya. Iya, heran ya, kalau orang menegakkan kebenaran Kristen yang sejati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguhnya, nah orang-orang ini menjadi ribut, ya, menjadi tidak senang. Mereka anggap ya mungkin ya, bukan anggap ya, mereka mungkin tidak bisa membedakan mana ajaran sesat, mana yang ajaran yang benar ya. Jadi mereka ribut setengah mati. Menganggap itu tidak Kristen. Siapa yang bilang itu tidak Kristen? Tuhan Yesus menegur keras orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, ya, melawan mereka dengan sangat keras, ya. Paulus mengatakan siapapun yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Itu perkataan yang sangat keras. Bahkan Paulus menyebut anjing-anjing, hati-hati terhadap anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu dan lain sebagainya. Jadi saudara, keras saudara. Ya. Petrus juga mengkritik keras para penyesat. Semua rasul mengkritik keras para penyesat. Nabi-nabi dalam perjanjian lama melawan nabi-nabi palsu. Sampai Elia mengadakan pertandingan di Gunung Karmel, saudara. Saudara baca Alkitab. Jadi ketika kita meluruskan pengajaran yang sejati, lalu dianggap tidak Kristen, lalu dipermain-mainkan, lalu membuat konten-konten yang bahkan ada yang mengejek dan menghina ya. Ya silakan saja saudara ya. Tetapi bagi saya saudara, justru itulah tugas utama kekristenan, selain memberitakan Injil yang sejati, sebagaimana saya taruh di bagian di poin pertama, bagian kedua ini. Kedua yang penting adalah mengajarkan firman Tuhan yang benar, dan apabila ada penyimpangan dan penyesatan-penyesatan, kita harus bersuara. Dan ketika ada serangan-serangan dari luar juga, kita mempertahankan iman Kristen. Ya, bukan mengejek agama lain, ya misalnya mengejek Islam, mengejek ya agama mereka, ibadah mereka, nabi mereka, itu bukan Kristiani itu. Itu tidak ada perintah Alkitab untuk mengejek-ejek agama lain, tapi memberikan pembelaan terhadap iman Kristen. Ya, Anda masih mau menyebut diri Anda apologet, tapi serangannya malah menyerang nabi orang, malah menyerang kitab orang, malah menyerang agama lain, ya saudara. Dan kalau ada nanti penyerang-penyerang iman Kristen, lalu kemudian meninggal, kemudian membuat konten yang ya bagi saya misalnya itu tidak manusiawi ya, seperti itu. Jadi saudara, yang paling penting tugas kita adalah apa? Memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan yang sejati, lalu kemudian juga kita mempertahankan iman Kristen dari serangan-serangan, entah serangan-serangan bidat dari dalam maupun serangan-serangan penyerang-penyerang dari luar, seperti dari polemikus-polemikus Islam, dan sekaligus bagaimana kita menghidupi Injil itu. Tapi ini banyak kekacauan ya. Menghidupi Injil itu artinya tidak boleh berkata-kata keras. Itu banyak sekali, maaf ya, orang Kristen yang bodoh itu banyak ya. Nah kalau saya bilang orang Kristen banyak yang bodoh, nanti dibilang oh, ini bukan Kristen ini sudah dajjal, ini satanik, ini muriwali, kan gitu saudara. Ya, padahal Paulus sendiri berkata, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Memang orang-orang Galatia itu bodoh karena mereka begitu gampang ya menyelewengkan iman mereka yang harusnya menurut ajaran yang sudah disampaikan para rasul, termasuk Paulus. Hanya melalui iman kepada Kristus kamu diselamatkan, bukan melalui sunat, bukan melalui melakukan aturan-aturan agama. Tapi orang-orang Galatia yang bodoh ini, mereka kemudian mulai dipalingkan dan ditipu oleh penyunat-penyunat palsu yang Paulus katakan anjing-anjing. Maka Paulus berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi saudara, kebodohan memang harus dibongkar. Dan ini Kristiani saudara. Ini sangat-sangat Kristen. Sangat-sangat Kristen. Jadi saudara, menghidupi Injil itu bagi saya termasuk ketika kita
keras melawan penyesatan. Itu menghidupi Injil namanya. Paulus keras melawan penyesatan, dia menghidupi Injil. Dia menghidupi Injil. Para rasul juga semua sama. Rasul Yohanes mengkritik antikristus. Ya, itu menghidupi Injil namanya. Jadi menghidupi Injil itu segala sesuatu, bukan sekedar bicara aspek moralitas saja. Ya, moralitas jangan berzina. Betul, kita tidak boleh berzina sebagai orang Kristen dan harus hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak boleh korupsi. Betul, saya aminkan itu 1000%. Kita tidak boleh korupsi dan saya praktekkan itu. Kita tidak boleh menipu. Betul, kita tidak boleh menipu. Kita harus menghormati otoritas di atas kita. Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, kita harus menghargai pernikahan, menghargai keluarga. Semua itu, saudara, hidup suci, betul. Saya aminkan itu 1000%. Tetapi juga memberikan pembelaan terhadap iman Kristen, mempertahankan iman Kristen dari serangan-serangan penyesat-penyesat dan guru-guru palsu. Itu penting sekali dan itu menghidupi Injil namanya. Tidak ada para nabi perjanjian lama dan para rasul perjanjian baru yang tidak keras terhadap penyesatan. Semua keras terhadap penyesatan. Tapi kalau orang kan model Harry Ikim ini kalau mau loyo ya mungkin juga dia doktrinnya kan tidak beres juga itu kan. Karena doktrin dia tidak beres, maka dia ketika kita mengkritik penyesat-penyesat, pengajaran-pengajaran sesat, maka dia menjadi tidak sejahtera ya. Ini salah satunya Harry Ikim, saudara. Ya, tetapi bagi saya menghidupi Injil juga itu adalah mempertahankan kemurnian Injil dan menelanjangi kesesatan-kesesatan yang ada. Itu menghidupi Injil. Dan tentu saja ya, sebagaimana saya katakan tadi, dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus hidup ya berdasarkan moralitas kerajaan Allah yang sudah diajarkan dalam Alkitab dalam 10 hukum Allah ya. Dari hukum pertama sampai hukum ke-10, juga dalam khotbah-khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus Kristus yang memberikan standar moral sangat tinggi sekali. Walaupun kita tidak bisa sempurna ya, tidak seperti yang dikatakan Erastus, kita menuju ke kesempurnaan. Tetapi saya berani berkata bahwa kita di dunia ini tidak mungkin sempurna. Tapi kita tetap mohon anugerah Tuhan menuntun kita sehingga kita bisa hidup ya perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan standar moral kerajaan Allah. Dan juga bagaimana hidup di dalam buah roh yang sesungguhnya, kasih, damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Tapi semua itu sudah dibolak-balik sekarang. Yang dianggap kasih itu adalah tidak boleh menegur kesalahan, tidak boleh menelanjangi kesesatan, harus menggunakan kata-kata yang selalu halus, bila perlu harus injeh terus. Itu bukan kasih. Kasih kadang keras, saudara. Kitab Amsal berkata, kalau engkau mengasihi, ini parafrase ya, kalau engkau mau mengasihi anakmu, beri dia rotan. Kasih rotan, saudara. Pukul. Kalau engkau mau mengasihi anakmu. Kalau tidak, ya maka engkau akan mencelakakan dia seumur hidup. Engkau tidak menyelamatkan hidupnya. Bahkan kitab Ibrani berkata, anak-anak Tuhan bukan anak-anak gampang. Mereka dihajar oleh Tuhan. Kalau mereka melakukan penyelewengan-penyelewengan. Mereka bukan anak-anak gampang. Jadi saudara, ada banyak kasih palsu, sukacita palsu, semua palsu ya. Dan itu kita harus lawan. Jadi artinya hidup dalam moralitas kerajaan Allah, dalam buah roh, ya, dalam 10 hukum Allah, itu yang kita perjuangkan. Walaupun tidak pernah kita sempurna, tapi kita berjuang setiap hari. Karena itu tuntutan dari Tuhan. Dan kita percaya 100% anugerah Allah itu menopang. Ya, ya itu ya saudara ya. Lalu yang menjadi penting sekali khusus dalam relasi Islam Kristen ya. Ini bagian terakhir yang saya mau sampaikan. Ya, dan setelah itu kalau ada yang mau masuk 1-2 orang silakan, kalau tidak ada ya saya tutup live streaming ini saudara. Silakan standby ya yang mau sedikit menyampaikan tanggapan-tanggapan atau pertanyaan silakan. Nanti kalau tidak ada saya langsung tutup ya. Nah, yang terakhir, harusnya menurut saya dalam relasi dalam relasi Islam Kristen, ya kita betul-betul harus mempraktekkan apa yang dikatakan Alkitab ya. Saya tidak percaya apologetika itu dijalankan dengan memberikan serangan yang menjelek-jelekan agama lain.
lalu kemudian kita dikejar-kejar polisi, lalu kita kemudian berurusan dan hukum. Saya tidak yakin itu kalau itu perintah Alkitab, itu bukan perintah Alkitab. Apalagi saudara, negara ini kan punya undang-undang, punya hukum, ya, yang mengatur semua, ya. Dan itu baik karena negara ini bukan milik agama tertentu. Negara Indonesia bukan milik Islam, bukan. Negara Indonesia bukan milik Kristen, bukan. Negara Indonesia bukan milik Hindu, Buddha, Konghucu, tapi milik bersama seluruh elemen bangsa. Dari semua agama, semua suku, semua ras yang ada di Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia, ini adalah milik bersama. Karena itu perlu ada hukum yang mengatur kehidupan bersama, undang-undang yang mengatur kehidupan bersama. Dan kita harus taat itu. Harus taati itu. Maka melecehkan agama lain, ya, menghina agama lain seperti dilakukan Agustan ini, melecehkan iman Kristen dengan mengentuti Alkitab, itu kejahatan, saudara. Dan khusus bagi orang Kristen, Alkitab kan jelas sekali dalam kitab Roma. Hormati, taati pemerintah yang ada di atasmu. Karena tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang. Jadi ada aturan yang jelas yang menjaga hubungan antar orang-orang beragama supaya bagus. Ya kita harus taatlah. Berapologetika oke, berdebat oke. Secara ilmiah dan secara akademik. Kita fokus pada pembahasan apa. Bukan menghina atau mengejek atau menyerang. Apalagi melecehkan model Agustan ini atau model Julius, ya. Yang sampai sekarang tidak diproses polisi. Padahal bukti sangat lengkap. Saya masih pegang bukti-bukti, saudara. Saya tidak akan buang bukti-bukti itu. Sekali waktu nanti saya ada sesuatu yang menyebabkan kasus ini, saya bicara lagi, saya akan bongkar semua bukti-bukti. Ya, saya akan bongkar semua bukti-bukti, saudara. Ada orang-orang yang pro kepada anak Batak, ya. Saya tidak ikut-ikutan, ya, urusan anak Batak itu. Ya, tetapi ada orang-orang yang pro kepada anak Batak itu meminta, Pak MIM katanya sudah melaporkan Julius, bagaimana perkembangan kasus Julius di Polda Jatmi. Saya bilang sudah naik ke tingkat penyidikan, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Ini saya ada buktinya, saya foto, saya kirim bukti itu. Bukti pemberitahuan dari kepolisian bahwa Julius sudah ditetapkan sebagai, kasus Julius sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Itu artinya sebetulnya Julius sudah harus tersangka. Ya, jadi saudara, menghina agama lain itu adalah sesuatu kejahatan kalau dilihat dari aspek hukum negara kita. Ya, seperti yang dilakukan Julius, Agustan, seperti Kainama dan lain sebagainya yang terus melecehkan iman Kristen, mengatakan Yesus menikah, segala macam itu kejahatan, saudara. Itu harus kita lawan. Tapi kalau orang Kristen sendiri melawan dengan cara yang sama, mulai menghina nabi orang Islam, mulai menghina kitab orang Islam, mulai menghina iman orang Islam, kamu sami mawon, sama bobroknya dengan mereka. Kainama itu menghina, menghujat terus iman Kristen, mengatakan Yesus menikah, itu bobrok moral namanya itu. Demikian juga Agustan yang sudah meninggal ini. Nah, kamu orang-orang Kristen mau membalas itu, kamu juga bobrok moral, sami mawon. Nah, apa itu tugas iman Kristen? Tugas pembelaan dalam hal apologetika? Bukan, saudara. Sama sekali bukan. Sama sekali jauh. Maka saya merindukan, ya, mengimpi-impikan satu debat, satu diskusi ilmiah yang sangat akademik, ya, yang harusnya dilakukan sebetulnya. Dan saya belum mendapati satu partner yang betul-betul, ya, seperti itu, ya, dari pihak Islam. Saya tunggu aja, ya. Tapi betul-betul track record akademiknya jelas, ya. Kalau model Kainama yang sudah kelihatan hanya asal mangap dan menghujat-hujat itu, ya, banyak omong kosongnya, ya, itu bukan level saya lah, saudara, ya. Saya mau yang menjadi profesor di universitas atau yang menjadi pengajar-pengajar di universitas, ya, yang mau berdebat, ya, secara ilmiah tanpa saling menghina, tanpa saling menghujat, itu sangat bagus. Dan itu justru sebetulnya membuat demokrasi kita tambah sehat, membuat kita tambah bisa saling menerima perbedaan, ya, saling menghargai keragaman yang ada, ya. Kita pegang iman kita masing-masing, satu-satunya harga mutlak, dan kita tidak kompromi. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita harus bebas menghina iman orang lain.
Beritakan saja Injil kalau kamu orang Kristen, mengajarkan itu dan berikan pembelaan jika orang menyerang, entah dari dalam atau dari luar. Nah, bagi orang Islam silahkan berdakwah saja iman Islam Anda ya, bukan membahas-bahas Kristen terus ya, bukan menghina-hina iman Kristen terus ya. Itu kejahatan itu. Nah, karena Anda mayoritas, Anda sulit diproses oleh polisi. Sudah jelas ini. Ya, saya mengalami sendiri ya. Yulis belum diproses sampai sekarang. Saya mengalami sendiri. Ya, karena Anda mayoritas, Anda terasa nyaman sekali ya. Ya, tapi kalau minoritas, coba seperti Yulius dari pihak Kristen memaki-maki nabinya orang Islam atau memaki-maki Tuhannya orang Islam, itu saya yakin langsung ditangkap itu, saudara. Dan ini tidak sehat, ini tidak sehat. Maka pesan saya kepada orang-orang Kristen, hentikan semua kata-kata yang menghujat, yang menghina agama lainnya, hentikan. Anda bukan apologet loh. Saya bahkan tidak menganggap Anda apologet ya. Maafkan saya tidak menganggap Anda apologet. Ya, kalau tidak ada bobot ilmiah akademik, hanya menghina, hanya apalagi orang-orang ini ya, yang suka memotong-motong video orang, ya, potong-potong video pendeta tertentu lalu dipasang-pasangkan dengan tanggapan ustadz-ustadz tertentu ya, lalu mereka dapat income dari situ. Itu bukan konten mereka loh, ini mencuri konten, saudara. Ini mencuri konten loh. Nah, kalau konten-konten saya, saudara, seperti ini. Ini kalau mengikuti pengalaman yang ada, ini pasti nanti sudah diambil oleh orang-orang Islam tertentu ya. Yang mereka tidak mau capek-capek bikin konten, tapi cuplik-cuplik konten-konten pendeta tertentu, termasuk salah satunya saya paling laris dicuplik oleh mereka itu. Di kanal saya hanya ditonton 2.000, 3.000 orang, di kanal mereka bisa puluhan ribu orang ditonton, bahkan ada yang sampai ratusan ribu. Dipasang-pasangkan, ya misalnya ketika saya berpolemik dengan Risuli Lubis ya, kemudian comot-comot yang sebetulnya juga tidak nyambung ya, dipasangkan Risuli Lubis, pasangkan saya, lalu mereka menjalankan iklan dan mereka terima duit. Ini dosanya besar sekali. Ini dosanya besar sekali. Ya, itu banyak itu kanal-kanal Islam yang seperti itu. Ya, kalau saya mau klaim copyright itu ya, saya strike mereka itu, tutup itu apa namanya. Tapi saya tidak mau, saudara, biarkan. Saya biarkan, saudara. Ya, banyak sekali itu. Bahkan debat saya dengan Ustadz Masyud yang sudah 3 tahun lalu itu, saudara. Diputar lagi, dikasih judul-judul yang bombastis gitu. Ya, judul-judul yang bombastis, lalu ditonton ratusan ribu orang. Ini viral terus. Dan mereka dapat duit. Nah, apa orang Kristen mau ikut cara seperti ini juga? Saya lihat banyak kanal YouTube Kristen itu yang seperti itu. Bertobat Anda. Bikin konten sendiri yang orisinil. Kalau Anda mau memakai konten orang, pakai itu dengan penggunaan yang wajar. Artinya Anda mengkritisi secara secara layak. Berikan tanggapan-tanggapan secara layak ya. Seperti dilakukan oleh apologet-apologet yang memang bagus, ada banyak ya. Ya. Jadi hentikan semua itu menurut saya ya. Jadi baik, untuk kesempatan ini kita kembali kepada cara berapologetika yang benar, dan yang paling terakhir ya, kembali kepada pengajaran yang sejati. Anda berapologetika tapi nol besar doktrin, tidak paham apa-apa teologi Kristen, tidak memahami basis daripada doktrin, basis daripada iman Kristen ya, doktrin-doktrin yang fundamental, Trinitas Anda nggak paham, kacau balau, mengenai Kristus kacau balau, Anda berhenti saja, Anda menambah dosa loh, ya Anda menambah dosa ya, jadi bertobat ya saudara. Ya saya kira itu ya saudara yang saya bisa sampaikan ya. Dengan meninggalnya Ustadz Agustan ini, ya mari kita belajar untuk lebih teduh ya menghadapi orang-orang Islam, tidak menggunakan kata-kata yang keras atau menghina atau menghujat. Ya, jangan membalas kejahatan dan kejahatan, itu kata Alkitab, saudara ya. Dan bila perlu kita mendoakan itu keluarga daripada Agustan, ya kita doakan mereka, ya. Paling tidak kalau mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya, paling tidak mereka mendapat anugerah umum Tuhan, pemeliharaan umum Tuhan.
sebagaimana Tuhan memelihara seluruh umat manusia, saudara ya. Saya kira itu ya saudara, tanggapan saya malam hari ini. Mungkin kalau ada yang mau masuk, silakan masuk. Kalau tidak ada, saya hentikan live streaming. Ya, kayaknya nggak ada ya. Baik, sampai bertemu dengan saya di dalam live streaming selanjutnya. Tuhan, oh ini ada yang masuk. Ini saya baru ngomong masuk ya. Ada ini gimana ya? Ini mempermain-mainkan saya. Ini ada ini ya. Tidak apa-apa ya. Saya terima ya. Ya, saya terima. Setelah itu mungkin, oh ini Mas Pavel. Oh, sebentar. Sebentar, jangan bicara dulu Mas Pavel. Ini saya belum sambung audio saya. Sebentar ya, saya nggak kedengaran Anda nanti. Sebentar. Ya, silakan. Shalom, Pak Pendeta. Ya, selamat malam, Mbak. Saya panggil Mas aja, Anda masih muda. Ya. Ya, boleh. Ya. Ya, ini saya mau sedikit bertanya nih Pak Pendeta. Ya. Kita kan orang Kristen kan, kalau meninggalkan ya biasa kan ada kalimat sampai jumpa di Yerusalem baru. Ya, ada yang kalimat mengatakan berpulang ke rumah Bapa di sorga, ya kan? Itu kan ya artinya di dalam kekristenan itu ada sebuah kepastian. Iya, betul. Dan ketika itu diucapkan, kita merasa bangga gitu loh. Merasa bangga dengan ucapan itu dan merasa penuh dengan sukacita. Ada penghiburan ya bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan kalau ada yang mengucapkan itu, kita rasa senang. Artinya mereka mengucapkan itu karena yakin. Di dalam kekristenan itu ada sebuah kepastian bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus bahwa mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kan sebuah kepastian dan bukan keraguan-raguan gitu loh. Dan saya banyak ya dapat komentar dari kawan-kawan, salah nggak gitu? Salah nggak kalau kepada Agustan ya kita ucapkan sesuai dengan iman mereka ya. Sampai jumpa, bertemu dengan 72 bidadari contohnya. Itu salah nggak itu? Ya, sebetulnya ada ini kompleks pertanyaan Anda ini, tapi saya jawab satu-satu ya. Mulai dari yang terakhir dulu. Jadi sampai bertemu 72 bidadari gitu ya. Itu sesuai keyakinan Muslim ya. Walaupun sebetulnya ada keragaman tafsir sih ya mengenai apa betul-betul bertemu bidadari atau enggak kan gitu. Keragaman tafsir. Tetapi memang ada muslim tertentu yang yakin itu ya. Nah, di sini sebetulnya masalahnya motif saja sih. Masalah motif. Artinya motif kita mengatakan itu apa? Kalau niatnya motif itu ngenyek, tahu ngenyek, orang Jawa bilang ngenyek itu menghina atau mengejek, ya itu nggak benar itu. Artinya gini, kita mengucapkan itu dalam pengertian itu sedang merendahkan atau menghina, itu tidak dapat dibenarkan itu. Itu pasti salah itu. Jadi dan bagi saya itu justru yang kayak gitu yang saya kritik keras. Tetapi kalau itu dalam sifat toleransi ya, walaupun kita tidak percaya dengan sorga yang ada bidadari, karena iman Kristen sorganya itu beda ya. Sorga kita kan beda ya. Walaupun kita tidak percaya itu, tetapi dalam konteks toleransi dan menghargai iman mereka, lalu kita dan motif itu mengucapkan, saya kira tidak ada masalah. Jadi sebetulnya motif ya, Mas Pavel, motif itu yang paling, itu akan menentukan nanti kita ucapan kita itu benar atau salah ya. Kalau motifnya memang karena toleransi, misalnya gini, ada yang berkata, tidak usahlah kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Karena kita tidak berbagian dalam iman mereka, ya. Ya, tetapi kalau ada orang berpikir ini bentuk toleransi, saya menghargai imannya, dia percaya melalui Lebaran itu dia menjadi ini kan begitu ya. Jadi ada mohon maaf lahir batin, saling memaafkan dan sebagainya, itu iman dia kan. Lalu kita dalam kerangka menghargai keragaman, kerangka menghargai iman orang lain dan demi
ya demi bagus. Wah, terputus. Kalau motifnya mengucapkan itu dengan pikiran, ini orang Kristen ya, dan pikiran bahwa iman Kristen dan Islam itu sama, bagi orang Kristen sudah salah itu. Iya, iya. Sudah salah loh. Karena kita tidak Idul Fitri, tidak merayakan Idul Fitri seperti itu. Ya. Ya. Itu dari aspek kita. Tapi kalau dari aspek mereka, misalnya kita mengucapkan itu sebetulnya itu ngenyek, sebetulnya motif hatinya itu untuk menghina atau merendahkan, itu juga salah. Lalu kita tambah-tambah nanti misalnya gini ya. Begini, saya lanjut dulu. Setelah Idul Fitri begitu, lalu kita tambah-tambah. Kalau saya tidak perlu begitu karena dosa saya sudah dihapus semua oleh Tuhan Yesus. Ini namanya ngenyek ini. Jadi sebetulnya motif itu yang pertama. Motif ya. Nah, masih ada tadi Mas Pavel yang lain itu masalah orang Kristen ya. Ketika kita mengucapkan, ketika mereka mengatakan sampai ketemu di rumah Bapa di sorga, itu pun harus hati-hati menurut saya. Saya tidak yakin kalau semua orang Kristen itu sungguh-sungguh Kristen, Mas Pavel. Jadi kita lihat kasus tertentu yang kita yakin sekali dia ini orang adalah orang beriman ya, walaupun kita 100% tidak mungkin tahu. Yang tahu itu hanya orang itu dan Tuhan sendiri yang tahu apa dia sudah dilahirkan kembali, sudah Kristen sejati ya. Tetapi paling tidak ya, kita melihat dari kehidupan, dari apa ya, kita lihat imannya yang terlihat di luar. Saya kira boleh kita mengatakan sampai bertemu di rumah Bapa di sorga, atau sampai ketemu di langit dan bumi yang baru, atau sampai bertemu bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti, begitu ya. Itu semua boleh menurut saya ya. Tidak masalah. Tetapi kalau orang itu kita tidak yakin, lebih baik diam aja. Ya, siapa tahu dia ternyata bukan orang beriman sungguh-sungguh ya, dan kita tidak akan menemukan dia di dalam langit dan bumi yang baru. Demikian juga kalau ini memimpin upacara penguburan, hendaknya pendeta menurut saya paling bagus itu ungkapkan kata-kata yang umum bahwa orang yang percaya Yesus Kristus pasti diselamatkan. Ya, dan kalau tidak yakin sungguh-sungguh, bagi saudara yang meninggal ini, jika dia sudah percaya Yesus pasti masuk surga. Ini kan umum ini. Tapi kalau langsung menunjuk, saya yakin saudara ini sudah masuk surga sekarang. Tapi ternyata dia bukan orang Kristen sejati ya, belum dilahirkan kembali ya, susah nanti. Maka harus peka di sini. Jadi kita juga tidak sembarangan mengatakan sampai ketemu di surga. Saya yakin saudara yang meninggal ini sudah di surga. Kita harus betul-betul peka sekali begitu. Kalau pendeta pasti tahu jemaatnya ya. Kalau tidak yakin, lebih baik umum saja khotbahnya. Keyakinan bahwa orang yang mati dalam Kristus pasti masuk surga tanpa menunjuk si mayat langsung, tidak perlu. Tapi kalau dia yakin bersama-sama selama ini dalam pelayanan, dia yakin sekali ini orang yang sangat mencintai Tuhan, ya saya kira boleh langsung berani. Saya yakin Bapak ini sudah bersama-sama dengan Kristus, sudah bahagia dengan Kristus sekarang. Ya saya kira itu Mas Pavel. Ya. Ya, saya ya kalau yang tanggapan kedua saya setuju ya. Memang Kristen ini kan itu sebuah agama ya, agama Kristen. Tapi kan yang menyelamatkan kita kan iman kepada Kristus, ya. Bukan karena agama. Karena berpindah agama ini kan orang bisa aja masuk keluar tanpa iman yang sejati. Makanya seperti Agustan ini kan dulu katanya Kristen, pendeta. Tapi kan memang pada dasarnya kan dia itu bukan pengikut Kristus sejati. Karena kalau orang yang sudah percaya sejati, nggak mungkin lah murtad, itu mustahil. Mustahil orang pengikut Kristus sejati itu memurtad. Itu mustahil menurut saya. Betul. Ya, saya tanggapan kedua itu saya setuju sekali Pak Pendeta. Jadi untuk Ustadz Agustan ini kan tidak boleh kita berkata sampai bertemu di surga atau sampai bertemu di langit bumi baru, kan tidak boleh gitu. Kan imannya sudah beda. Tapi kalau mengikuti iman Agustan seperti tadi, ya sampai ketemu dengan bidadari di surga, dalam konteks ya, bukan ngenyek ya, bukan menghina, tapi dalam konteks menghargai iman orang, saya kira boleh aja. Tapi kalau konteksnya sudah ngenyek atau menghina itu ya, itu dosa loh, itu tidak boleh, itu penghinaan. Apalagi saya sudah katakan di awal tadi, jangan pernah mempermainkan sakit penyakit, kemalangan orang atau
kematian itu, entah itu sekalipun kita anggap musuh, tidak boleh itu. Itu tidak diajarkan Alkitab itu. Justru Alkitab mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang paling penting saya kira dari iman Kristen. Betul, betul. Ya. Saya begini Pak Pendeta, saya percaya sih semua kita akan meninggal, ya, karena upah dosa adalah maut, itu kan sudah pasti. Cuma kan orang Kristen kan meninggalnya cuma sekali aja. Ya, ketika jasad kita meninggal ya udah, dan kita akan hidup ya kembali bersama-sama dengan Kristus. Maksud saya begini Pak Pendeta, poin-poin pertama tadi yang Pak Pendeta jelaskan ke saya, akan gini loh, saya bingung mana penghinaan, karena cuman gini, mereka merasa terhina, itu yang saya bingung. Kok mereka merasa terhina kalau kita mengatakan ya selamat berjumpa dengan 70 bidadari. Maksudnya bukankah itu iman mereka? Kok kenapa mereka merasa malu, terhina? Apakah ada sebuah ketidakpercayaan diri di dalam diri mereka sehingga ucapan itu dianggap menghujat dan menghina gitu loh Pak Pendeta? Karena jujur saya agak bingung membedakan antara menghina dengan mengucapkan itu, karena itu kan sebuah iman gitu loh. Misalnya mereka ucapkan bahwa telah berpulang ke rumah Bapa di sorga contohnya. Apakah itu tujuan mereka menghina atau tidak? Kita kan nggak apa-apa, memang itulah iman kita gitu loh. Nggak perlu kita tersinggung gitu. Gimana kira-kira Pak Pendeta itu? Enggak, sebetulnya kalau motif mereka sih sebetulnya menurut saya motif mereka atau sikap hati mereka itu bukan urusan kita sih sebetulnya ya. Iya, betul. Tapi tugas kita adalah menjaga jangan sampai ucapan kita menimbulkan sesuatu yang dianggap sebagai penghinaan. Itu nggak benar itu. Jadi sesuatu yang tidak benar. Artinya sama aja sebetulnya kalau dari pihak Muslim mengungkapkan kata-kata yang menghina iman Kristen seperti yang dilakukan Kainama, ya, terus menerus memposting Yesus menikah dan lain sebagainya, banyak hujatannya itu kan tidak benar itu. Ya, nah, betul, selama ini kalau masalah mengucapkan itu tadi sesuai dengan imannya, ya sebetulnya ya motif kita aja sih sebetulnya. Kalau motif kita bersih ya itu nggak masalah. Cuma kalau saya tidak mau mengucapkan itu, lebih baik saya menghindari saja. Dan itu bagi saya tidak penting ya. Tetapi kalau ada orang yang mengucapkan itu, ya motif aja sih sebetulnya. Kalau motifnya memang ya dalam rangka ya memang itulah keyakinannya selama ini, kita hanya sebagai bentuk ucapan bela sungkawa ya tidak masalah. Saya kira kalau mereka tersinggung itu tidak ada alasan juga apa sih tersinggung. Kalau betul-betul memang kita mau mengucapkan itu sesuai dengan iman ya nggak masalah saya kira ya. Ya betul. Nggak masalah. Betul. Tapi yang paling penting kita motif kita. Kalau motif mengejek, saya kira harus berhenti. Itu nggak benar itu. Kalau motifnya mau toleransi, sebetulnya dan musuh bisa kita, saudara, ya, Mas Fabel ya. Dan musuh boleh loh. Artinya justru kejadian-kejadian seperti ini kita boleh. Tadi ada ketegangan, kita boleh ya lebih ini sekarang lebih ya kita belajar untuk saling memahami kesulitan masing-masing, memahami penderitaan yang ada, kematian dan lain sebagainya, kesulitan yang ada, dan menunjukkan bela sungkawa kita ya. Hentikan dulu itu debat-debat yang keras-keras gitu ya. Boleh saja dapat apa. Maka saya bilang tadi ya kita bahkan saya ajak saudara untuk mendoakan keluarga Agustan ya. Biar bagaimanapun kita percaya khusus dalam teologi reform itu bahwa Tuhan memelihara seluruh dunia. Jangan pemeliharaan anugerah umum. Paling tidak karena mereka sudah meninggalkan gereja, paling tidak ya keluarga Agustan ini dipelihara oleh Tuhan kan begitu. Dalam anugerah umum Tuhan sesuai dengan keyakinan iman kita ya, kita berdoa ya. Nggak masalah sebetulnya itu. Itu bentuk toleransi. Tapi kalau menghina atau mengejek itu yang saya bilang nggak boleh itu. Orang Kristen nggak boleh seperti itu. Ini ada kok di firman Tuhan kan, jangan kita mentertawa, ini saya parafrase ya, mentertawakan musuh atau mentertawakan musuh kita pada hari kemalangannya, tidak boleh itu kan. Ya, itu jelas ya. Justru menurut saya ketika musuh kita mengalami kemalangan, itu kesempatan bagi kita untuk berbaik kembali dengan dia.
supaya masing-masing kita belajar dan musuh kita belajar untuk kemudian juga lain kali dia boleh bersikap baik juga dengan kita. Itu bagus, lebih bagus itu. Khusus dalam konteks kita bernegara ini saya kira sangat-sangat bagus. Ya. Ya. Ada lagi Mas Pak Pendeta ini, masih ada Pak Pendeta. Ini sorry mungkin Pak Pendeta sudah menjelaskan di awal tapi saya tidak ikut dari awal tadi. Itu Pak Pendeta, apakah kematian Agustan ini ada kaitannya dengan dia mengentuti Alkitab dan menghina, bahkan dalam beberapa video dia juga menghina Roh Kudus. Saya lihat luar biasa penghinaannya itu. Lalu terakhir kemarin ya sebelum dia meninggal pun ada video katanya kencingi Biblos apa gitu katanya. Itu apakah ada hubungannya itu Pak Pendeta? Ya, saya sudah bahas ini dan juga di dalam video yang dulu yang menanggapi masalah Agustan mengentuti Alkitab, sebetulnya saya sudah membahas. Ya, jadi gini, mengaitkan satu kecelakaan atau satu sakit penyakit bahkan kematian dengan sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu berpotensi untuk menyeleweng itu. Ya, karena di dunia ini, di dalam pengalaman kita, baik orang yang baik maupun orang yang jahat, itu sama-sama mengalami apa yang namanya bisa kecelakaan. Orang baik bisa kecelakaan. Sama-sama mengalami apa yang namanya sakit penyakit. Sama-sama bisa mengalami apa yang namanya kematian. Maka ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit sekali ketika seseorang langsung mengaitkan sakit penyakit, kecelakaan, atau penderitaan seseorang bahkan kematian itu dengan satu dosa yang dia lakukan. Ini bahkan tidak terdengar Kristen kalau menurut saya. Ya, tidak terdengar Kristen. Karena justru Alkitab menyaksikan, kalau Anda membaca misalnya di kitab Amsal ya, di mana ada satu bagian itu yang mengatakan bahwa orang yang jahat itu gemuk-gemuk, ya. Mereka itu apa namanya di kitab Amsal, di kitab Mazmur ya, mereka sehat-sehat ya, tidak sulit ya begitu ya. Lalu dikatakan hampir-hampir saja aku tergelincir begitu. Artinya tergelincir imannya di dalam iri hati, di dalam apa namanya, ya mungkin merasa ini tidak adil. Kenapa orang-orang jahat itu kok gemuk-gemuk, kok kaya raya, kok sehat-sehat begitu. Jadi ini fakta yang mau disampaikan apa di sini? Sakit penyakit, penderitaan, kematian itu bagian dari semua orang, entah orang baik atau orang jahat. Sehingga kita sulit mengatakan ini karena dosa ini, maka dia mengalami itu. Itu tidak boleh. Karena sebetulnya masalah dosa-dosa kita itu sebetulnya yang paling jelas dan paling lengkap dan utuh itu nanti pada penghakiman akhir. Itu jelas di sana. Itu di sana ya. Yang ke sorga itu semua diperhitungkan bagaimana dia masuk ke sorga. Tentu dia masuk sorga melalui iman saja. Tapi setelah itu semua usahanya diperhitungkan oleh Tuhan. Ada konsep upah di sana. Upah bukan untuk selamat, tapi sudah selamat. Lalu ada konsep perhitungan upah di sana. Lalu kemudian juga bagi mereka yang ditempatkan di neraka juga ada konsep melihat derajat kejahatan mereka. Jangan kita mengatakan penderitaan neraka orang-orang yang membunuh satu orang sama saja dan membunuh 1000 orang. Bedalah Hitler dengan yang hanya bunuh satu orang yang berbeda. Di mana Hitler bunuh jutaan orang Yahudi kan bedalah begitu ya. Jadi karena itu menurut saya yang ada di dunia ini terlalu sulit untuk kita bicarakan ini akibat dari kejahatan atau tidak. Lebih baik kita diam menurut saya. Itu pertama. Yang kedua, adapun kalau itu kelihatan seperti langsung ya, misalnya Agustan ini mengentuti Alkitab kemudian sakit ya. Ya, sebaiknya juga kita walaupun itu Tuhan langsung bekerja seperti yang terjadi pada misalnya dalam konteks perjanjian baru Ananias dan Safira ya. Seperti itu. Ya, saya sudah kasih ilustrasi Ananias dan Safira tadi. Kalaupun itu seperti itu, ya tetap saja kita harus diam menurut saya. Karena kita tidak tahu persisnya itu seperti apa. Ya, kita tidak tahu persisnya seperti apa, sebab akibatnya seperti apa.
Ya, apalagi kalau Agustan ini kan memang dia punya riwayat penyakit jantung dan stroke kalau saya tidak salah. Itu sudah lama itu. Jadi waktu dia mengentuti Alkitab, memang dia sudah sakit. Jadi kalau kita mengatakan dia sakit karena mengentuti Alkitab, tadinya sehat lalu sekarang sakit, itu kan nggak benar juga sih, ya. Jadi apapun itu menurut saya tetap harus diam, ya. Nggak boleh kita apa namanya, ya. Kalaupun itu ada di pikiran kita, terutama hamba-hamba Tuhan seperti saya, ada juga ya, misalnya seseorang kita tahu memang dia memelihara kejahatan, ya. Kita sudah menegur dia terus pelihara. Lalu kemudian kejadian tertentu muncul dalam kehidupannya, ya. Kecelakaan, penderitaan atau apa saja, ya, kesulitan hidup. Ya. Lalu kita kemudian peka, ini memang dia ada masalah ini, maka ini bentuk daripada disiplin Tuhan atau ini bentuk penghukuman Tuhan misalnya. Sebaiknya itu untuk kita saja. Nggak usah diungkapkan di luar menurut saya. Dan kalau pendeta tahu itu, lebih baik datang ke orangnya itu yang mengalami kemalangan itu, lalu katakan kepada dia, kalau kita tahu persis kesalahannya di mana, dosanya di mana yang dia pelihara, yang dia tidak bertobat, dan kita minta dia bertobat supaya Tuhan pulihkan hidupnya. Itu lebih bagus daripada kita nanti, misalnya saya ya, khotbah di gereja, misalnya bapak ini, ya, dia sakit karena Tuhan hukum dia. Itu kan tidak boleh dong begitu. Tidak boleh. Menurut saya itu secara pastoral Kristen itu tidak bagus itu. Iya, Pak Pendeta. Mas Papel paham ya? Paham maksud saya? Paham sekali, paham sekali. Jadi secara pastoral Kristen itu tidak bagus. Apalagi misalnya ada orang yang secara moral jatuh ya. Dia berzina misalnya. Ya, dia berzina. Lalu kemudian tadinya punya bisnis, punya usaha, lalu bangkrut. Dan menurut sebagai pendeta yang peka, kita pasti mengait-ngaitkan ini dia berzina, tidak beres, makanya Tuhan sekarang ambil usahanya. Itu bisa kan? Tapi di dalam khotbah nanti di umum begitu, lalu kemudian menunjuk orang, itu kan tidak bagus ya. Ya, ini sama saja dengan ketika saya live streaming, ya itu sama loh konteksnya. Kalau saya khotbah langsung menunjuk jemaat ini karena dia berzina maka usahanya bangkrut begitu ya. Ini sama saja, misalnya kalau saya bikin live streaming ini, Agustan meninggal karena mengentuti Alkitab. Nah, ini sama. Jadi bagi saya ini secara, apalagi pendeta seperti saya, ini secara moral itu tidak benar untuk seorang pendeta. Itu secara pastoral itu salah, itu tidak boleh itu. Paham ya Mas Pavel ya? Jadi kalau kita mempunyai kepekaan ya, lalu melihat semacam ada kaitan antara satu dosa dengan kemalangan seseorang, ya sebaiknya kita simpan untuk kita dan kita bereskan saja itu masalahnya itu. Ya, saya kira itu Mas Pavel. Karena gini, sebentar saya sambung sedikit. Karena gini, ini sebetulnya permainan berbahaya kalau begitu. Misalnya saya nanti, kan saya tidak tahu, misalnya kumat lagi jantung saya misalnya nanti Mas Pavel ya. Karena saya punya riwayat penyakit jantung kan. Nanti kan ramai orang-orang, weh Muriwali ini habis debat dengan Zuma misalnya, langsung kena azab begitu. Bisa saja orang begitu kan. Tapi apa betul karena itu? Jadi ini wilayah yang berbahaya ini. Ini wilayah yang peka, yang berbahaya. Sebaiknya kita tidak usah masuk ke sana. Betul. Ya. Luar biasa penuh dengan hikmat Tuhan nih jawabannya Pak Pendeta ini. Ya. Saya sangat diberkati ya karena memang ya selama ini memang Pavel ini kan sering kadang-kadang judulnya yang bombastis Pak. Tapi saya juga belajar juga untuk menahan kata-kata supaya. Tapi itulah kadang-kadang ketika kita mengucapkan hal itu dengan tulus, kadang-kadang orang anggap itu hujat karena sebenarnya penghujatan dengan menyatakan kebenaran kan beda Pak. Misalnya mereka mengatakan Yesus menikah itu kan hujatan karena nggak ada ayatnya gitu loh. Tapi kalau mereka meninggal, kita ucapkan selamat ketemu dengan bidadari, bla 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 bla. Mereka anggap itu hujat, padahal itu kan ada keyakinannya gitu loh. Itu maksud saya Pak. Iya. Gitu. Ya, yang penting motivasi aja, motif kita ya. Kalau lurus, jujur, suci, ya tidak masalah lah. Tapi kalau saya memang begini, kalau itu sesuatu yang bisa menimbulkan masalah atau ya penyelewengan lebih baik kalau saya diam sih, lebih baik diam ya. Ya, karena kalau kita memainkan isu semacam itu, nanti kalau kita misalnya sakit atau apa, padahal bukan karena apa-apa, ya memang sudah waktunya sakit. Orang akan permainkan itu juga kan, dan itu tidak bagus.
Dan begini Mas Pavel, pesan saya memang kita ini NKRI ya, harus jaga kesejukan, itu bagus. Jadi kalau mau berapologetika fokus ke isu, kita keras berargumentasi di isu. Kalau dia melakukan semacam ad hominem atau apa, katakan kamu kenapa begini-begini, tunjukkan kepalsuan argumentasinya dan cara yang keras, tidak masalah menurut saya ya. Tapi kalau sudah menyerempet ke sesuatu yang penghinaan atau apa, saya kira memang itu nggak usah lah. Itu nggak Kristiani juga sih itu. Ya, baik Mas Pavel, saya kira. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk pencerahannya, luar biasa. Kapan-kapan saya akan banyak pertanyaan Pak Pendeta ini. Ya, terima kasih ya. Saya langsung tutup saja live streaming malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Mas Pavel juga. Terima kasih Pak. Tuhan berkati juga Pak. Salam, salam.